Baiklah Bapak Ibu, para calon jamaah haji yang berbahagia, baik yang ada di studio maupun yang ada di mana saja menyaksikan video ini, kita akan lanjutkan bahasan kita berikutnya. Setelah pada video yang lalu kita membahas tentang ihram, maka sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu mikot. Jadi mikot itu ada dua, ada mikot makani, ada mikot zamani. Mikot itu artinya batas. Nah, mikot zamani, maksudnya batas waktu. Artinya ada waktu-waktu tertentu yang dibolehkan melaksanakan ibadah haji dan tidak dibolehkan melaksanakan ibadah haji. Kalau menurut mikot zamani, waktu pelaksanaan ibadah haji itu setahun hanya satu kali, yaitu pada bulan haji antara 1 Syawal sampai dengan 10 Dzulhijjah. Sedangkan mikot zamani untuk umroh tidak ada batas, kapanpun boleh. Setiap bulan boleh, kapanpun boleh kalau umroh. Tapi kalau haji hanya bisa setahun sekali. Nah, itu nggak akan kita bahas dengan detail karena itu insya Allah gampang dipahami dan semua sudah sepakat. Nah, yang sekarang akan saya jelaskan adalah mikot makani, batas tempat di mana jamaah umroh atau haji memulai niatnya, memulai membaca niatnya dengan kondisi sudah berpakaian ihram. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di peta di sebelah ini, bahwa kota Mekah itu dikelilingi oleh tempat mikot. Sehingga setiap muslim yang mau masuk kota Mekah dengan tujuan umroh atau haji, harus sudah berpakaian ihram dan mengucapkan niatnya itu di tempat-tempat yang telah ditentukan ini. Makanya mikot atau tempat mikot ini ada di segala penjuru, utara, timur, selatan, barat. Sehingga dari arah manapun jamaah itu masuk, maka di situ dia akan ketemu dengan tempat mikot. Ketika masuk Mekah dari arah utara, maka akan bertemu tempat mikot yang namanya Bir Ali atau Abyar Ali, atau disebut juga dengan Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu nama daerahnya. Kalau nama masjidnya Abyar Ali atau Bir Ali. Nah, kalau masuk dari arah timur, ada dua tempat mikot. Ada Kornal Manazil dan ada Dzatu Irqin. Ketika masuk dari arah selatan, ada tempat mikot namanya Yalamlam. Dan ketika masuk dari arah barat, ada tempat mikot namanya Juhfah. Bapak Ibu sekalian, para calon tamu Allah, calon jamaah haji yang berbahagia, yang kita lakukan di tempat mikot ini adalah sholat 2 rakaat. Jadi begitu kita mungkin masih jauh-jauh perjalanan kita sebelum masuk ke tempat mikot ini, masih santai, belum ada kegiatan apa-apa. Nah, begitu sudah melewati tempat mikot ini, baru kita mulai berpakaian ihram, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian mengucapkan niat. Kalau umroh yang niat umroh, haji yang niat haji. Nanti akan kita bahas pada sesi yang lain atau materi yang lain. Bagaimana kalau misalnya yang selama ini sering mungkin Bapak Ibu sudah pernah lakukan ketika umroh, kita dari Madinah, mikotnya di Abyar Ali, tetapi kita sudah pakai ihramnya di hotel di Madinah, boleh. Yang penting batas terakhirnya adalah Bir Ali. Andai kata dari Madinah belum pakai ihram, masih pakai baju biasa, kemudian di Bir Ali baru berganti pakaian ihram, juga boleh, nggak apa-apa. Malah seperti itu aslinya. Tetapi kan tidak memungkinkan kalau jamaah 2 bis, 3 bis semua kita ajak ganti pakaian ihramnya di Bir Ali. Maka kita siasati jauh-jauh sebelum sampai tempat itu sudah berpakaian ihram. Nah, sehingga pada saat sudah tiba di tempat-tempat ini, tinggal melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Yang sering ditanyakan niatnya apa? Nah, kebetulan Rasulullah SAW pada saat beliau mikot di Abyar Ali, para sahabat yang meriwayatkan hadis tidak menjelaskan itu Nabi Muhammad sholatnya sholat apa niatnya. Yang diceritakan dalam riwayat adalah pokoknya Nabi Muhammad sholat 2
rakaat. Sehingga pada waktu sholat 2 rakaat itu Bapak Ibu niatnya mau tahiyatul masjid ya silakan, mau sholat sunnah mutlak ya silakan, atau sholat sunnah ihram yang nggak dilarang, pokoknya sholat 2 rakaat. Nah kemudian naik ke kendaraan, di kendaraan akan dipandu, dibimbing mengucapkan niat. Selanjutnya setelah mengucapkan niat, kendaraan berjalan, sepanjang perjalanan membaca talbiyah. Bapak Ibu sekalian, para tamu Allah dan calon tamu Allah, selain dari tempat mikot ini ada juga tempat mikot yang terdekat dengan kota Mekah, yaitu ada Tanim, ada Ji'ronah, ada Hudaybiyah. Tanim 7 kilo, Ji'ronah 28 kilo, kemudian Hudaybiyah 20 kilo. Tempat-tempat mikot ini akan kita gunakan kalau kita sudah berada di Mekah, tinggal beberapa hari di sana, kemudian ingin umroh lagi, maka mengambil mikot yang paling dekat. Tidak harus kembali ke Bir Ali atau ke Yalamlam, tetapi silakan mengambil mikot yang terdekat ini, boleh dipilih salah satunya. Lalu bagaimana misalnya? Ini salah satu contoh kasus saja ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita melaksanakan haji, kita kan melaksanakan umroh terlebih dahulu. Dan kita sebelum melaksanakan umroh, kita sudah lebih dulu tinggal di Madinah. Tinggal di daerah Madinah ini. Nah, maka tadi sudah saya sampaikan di awal, berarti kita berangkat ke Mekah melewati tempat mikot yang namanya Bir Ali atau Abyar Ali. Nah, bagaimana seandainya perjalanan kita dari Indonesia langsung Mekah? Artinya Mekah awal. Landingnya tetap di Jeddah, Bapak Ibu ya. Maka rute pesawat yang dari Indonesia, maskapai apapun, saya sudah pelajari rutenya dari selatan, masuk Mekahnya dari arah selatan. Sehingga rute ini akan melewati tempat mikot yang namanya Yalamlam. Cuma masalahnya kondisi kita masih ada di atas pesawat atau di dalam pesawat? Di dalam pesawat. Kalau di atas pesawat, di dalam pesawat, di atas udara ya. Nah, sehingga ada sebagian yang mau mengambil mikotnya tepat di atas Yalamlam. Boleh. Ya, di dalam pesawat nanti ada pengumuman dari awak pesawat bahwa 30 menit lagi pesawat akan melintasi Yalamlam. Disitulah kita bisa mulai berganti pakaian ihram. Teknis nanti, teknis kita bahas di sesi yang lain. Yang jelas, kalau saya ingin kasih gambaran, kalau kita masuk Mekah awal, ada tempat mikot yang kita lewati yaitu Yalamlam, sehingga begitu landing di Jeddah, kita sudah dalam kondisi berpakaian ihram. Namun demikian, ada juga beberapa yang menginginkan ambil mikotnya di Jeddah. Nunggu pesawat landing dulu, baru berganti pakaian ihram di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Semua sama-sama punya dasar, punya hukum atau ilmunya. Sehingga prakteknya ya kembali kepada Bapak Ibu, keyakinannya di mana. Kalau yakin saya mau di Yalamlam aja di pesawat, silahkan. Saya mau di Jeddah sajalah, ya boleh juga. Nah, jadi nggak perlu diperdebatkan, dipermasalahkan. Yang jelas semua ada solusinya, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian tentang mikot. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pada saat kita mengambil mikot, setelah kita sholat 2 rakaat, kemudian kita di atas kendaraan, maka kita mengucapkan niat. Apa niat yang kita ucapkan? Jika ini adalah perjalanan umroh, maka niatnya adalah labbaik Allahumma umrotan. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu untuk berumroh. Kemudian setelah itu mulai diperbanyak membaca talbiyah. Nah, jika itu perjalanan haji, maka niatnya adalah labbaik Allahumma hajjan.
Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji. Mungkin Bapak Ibu selama ini udah banyak yang mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Maka setelah menyaksikan video ini, yang di rumah, di mana saja atau di studio, mudah-mudahan sebentar lagi terucap di lisan kita, labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk berhaji. Dan selanjutnya perjalanan diperbanyak membaca talbiyah. Kalimatnya ini, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya. Apa sih talbiyah itu, Bapak Ibu? Talbiyah adalah merupakan jawaban kita atas panggilan Allah. Karena Allah sudah memanggil kita. Sejak kita berada di alam arwah, itu sudah sebenarnya mendengar panggilan Allah. Ada sebagian riwayat yang menerangkan, pada saat kita di alam arwah itu, Allah kan sudah memanggil. Maka ketika kita di alam arwah menjawabnya 1 kali, berarti nanti sepanjang hidup, dia pergi hajinya cuma 1 kali. Ketika kita menjawabnya di alam arwah itu 2 kali, berarti dia sepanjang hidup nanti bisa pergi haji 2 kali. Ada riwayat seperti itu. Tapi saya belum teliti kesohiannya. Yang jelas, apapun kita dulu waktu di alam arwah menjawab apa, yang penting dari sekarang kita udah lahir ke dunia, kita harus punya niat yang kuat. Saya harus datangi panggilan Allah. Nah, saya harus datangi panggilan Allah. Bismillah, pasti Allah mampukan. Maka ketika kita sudah mulai berangkat, sudah mulai berpakaian ihram dan masuk kota Mekah, ini yang kita baca. Jawaban atas panggilan Allah. Nah, kemudian talbiyah ini dibaca keras bagi laki-laki dan dibaca pelan bagi perempuan. Ini yang benar ya. Jangan sampai perempuan mau lebih kencang dari laki-laki. Labbaik Allahumma labbaik. Ya. Atau dinyanyikan tapi lebih kencang dari laki-laki. Justru yang sunahnya keras itu laki-laki. Raf'us sauti bitalbiyah. Mengeraskan suara dengan talbiyah. Lah kalau perempuan cukup didengar diri sendiri. Lalu talbiyah ini adalah merupakan kalimat yang kita baca mulai dari mikot sampai Masjidil Haram. Bapak Ibu, mulai dari mikot sampai Masjidil Haram sampai melihat Ka'bah, itu baru berhenti sebenarnya di situ. Tapi kebanyakan kalau jamaah umroh, saya perhatikan begitu nyampe hotel di Mekah udah berhenti, nggak talbiyah lagi. Terus dari Masjidil Haram mau ke Mekah, jalan ke masuk Masjidil Haram juga udah nggak talbiyah lagi. Harusnya, sunahnya, walaupun tadi udah diselingi makan, diselingi istirahat, begitu keluar hotel menuju Masjidil Haram, sepanjang perjalanan melanjutkan talbiyahnya, tidak berhenti. Karena disunahkan berhentinya setelah masuk Masjidil Haram, setelah melihat Ka'bah. Kemudian dibaca dari mikot menuju Arafah. Ini kalau haji. Jadi kalau haji mulai dari mikot, kalau haji itu mikotnya kita di penginapan kita masing-masing, lalu kita berangkat ke Mina, melaksanakan mabit, kemudian ke Arafah, ini terus bertalbiyah. Bahkan kita sehari di Mina, kita tinggal di Mina itu, selesai duhur talbiyah, selesai asar talbiyah, pokoknya diperbanyak membaca kalimat talbiyah sampai berhenti di Arafah. Bapak Ibu, jamaah haji kalau sudah dari Arafah, sudah selesai di Arafah, nah kemudian sudah selesai wukuf, maka di situ sudah selesai membaca talbiyahnya. Ada juga sebagian yang melanjutkan talbiyahnya sampai dengan melontar jumroh Aqobah. Kemudian dari Arafah menuju Mina, ini lanjutannya. Dari Arafah dilanjutkan talbiyah lagi sampai Mina, sampai selesai melontar jumroh Aqobah. Maka kalau Bapak Ibu pernah menyaksikan tayangan video di YouTube saya, perjalanan melontar jumroh Aqobah, masih pakai ihram, itu jamaah berjalan menuju tempat jumroh itu sambil bertalbiyah. Tetapi setelah selesai melontar jumroh Aqobah, pulangnya sudah nggak talbiyah lagi, tapi diganti dengan takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Demikian juga esok hari, waktu melontar jumroh tanggal 11 dan 12, sepanjang perjalanan diperbanyak membaca takbir. Itulah Bapak Ibu, sedikit penjelasan mengenai talbiyah. Ada satu lagi,
bahwa talbiyah ini adalah sebagai syiar haji. Syiarnya haji. Jadi benar-benar haji itu kita gaungkan dengan kalimat talbiyah. Karena setiap kali kita bertalbiyah, batu-batu yang ada di kanan kiri kita, batu-batu, gunung-gunung, pohon-pohon, semua ikut bertalbiyah bersama dengan kita. Nah, ini yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita mengucapkannya dengan benar. Karena saya sering mendengar pada saat akhir kalimat itu la syarika lak yang harusnya ada kaf mati atau kaf wakof di belakang, tapi hanya dibaca la syarika la. Ya. Oke, jadi saya ini kalimatnya labbaik Allahumma labbaik, ya. Labbaik. Jadi lab itu ada tekanannya. Labbaik, bukan labaik. Ya. Labbaik Allahumma labbaik. Nah, itu kurang pas. Tapi di huruf B atau ba itu ada tasdid. Labbaik Allahumma labbaik. Bukan labaik Allahumma labbaik. Kalau labaik terus nanti bisa salahnya buat jadi albaik Allahumma albaik. Nah, makanan yang disebut. Nah, labbaik. Labbaik la syarika. Syarika, syin besar ya. Ingat syarika. Labbaik la syarika. Nah, ini laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Ya, karena waqaf jadi mulk. Nah, bukan mul. Tapi ada kaf mati di situ. Laka wal mulk. Bukan mulak juga, tapi antara lek sama enggak, nama kaf jadi mulk setengah aja leknya ya. Nah, kalau susah ya tipsnya pas laka wal mulk itu lehernya dicekik laka wal mulk. Nah, pasti lek sendiri itu. Nah, awalnya belajarnya begitu. Kemudian la syarika lak. Ya, la syarika lak. Nah, ini Bapak Ibu, yang penting kalimatnya enggak dirubah. Silakan mau dibaca dengan lagu lurus-lurus boleh, dengan irama boleh, dengan yang penting kita khusyuk, kalimatnya enggak dirubah, dan itu merupakan dari hati terucap bahwa saya sedang mendatangi panggilan Allah. Artinya kan seperti itu. Ya Allah kami datang, ya Allah kami datang. Tiada sekutu bagimu. Segala kenikmatan, kekuasaan, kerajaan hanyalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Terakhir, ya, la syarikalah, tidak ada sekutu bagimu. Nah, itu tentang kalimat talbiyah. Mudah-mudahan kita akan bersama-sama nanti mengumandangkan talbiyah di tanah suci.